Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Sinta. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sering banget bikin penasaran banyak pasangan. Yakni, apakah benar kalau setelah berhubungan langsung tidur, itu bisa berbahaya bagi tubuh? Segmen pertama, katanya setelah berhubungan langsung tidur itu bisa berbahaya bagi tubuh? Apakah benar atau cuma mitos? Topik ini sering muncul di forum, media sosial, bahkan di ruang praktik saya. Banyak yang bilang kalau habis berhubungan langsung tidur bisa menyebabkan kelelahan, penumpukan racun, atau bahkan gangguan jantung. Tapi, apakah benar demikian? Mari kita kupas satu persatu berdasarkan fakta medis dan fisiologi tubuh. Segmen kedua, apa yang terjadi di tubuh setelah berhubungan? Setelah aktivitas seksual, tubuh sebenarnya mengalami serangkaian reaksi biologis alami. Mulai dari peningkatan detak jantung, pelepasan hormon dopamin, oksitosin, dan prolaktin, hingga penurunan kadar kortisol atau hormon stres. Dan pada pria maupun wanita, fase ini disebut fase resolusi, di mana tubuh masuk ke kondisi relaksasi mendalam. Itulah sebabnya banyak yang langsung merasa mengantuk atau ingin tidur sesaat setelahnya. Ini adalah reaksi alami, bukan tanda bahaya. Tapi, masalah muncul kalau seseorang memiliki kondisi medis tertentu, seperti tekanan darah rendah, masalah jantung, atau gangguan pernafasan saat tidur. Dalam kondisi tersebut, tubuh yang baru saja bekerja keras selama aktivitas seksual bisa mengalami penurunan tekanan darah mendadak. Dan inilah yang kadang dianggap sebagai efek berbahaya. Menarik ya? Segmen ketiga, mitos umum. Langsung tidur bisa ganggu organ reproduksi. Nah, salah satu mitos yang paling sering saya dengar adalah kalau habis berhubungan langsung tidur, nanti cairan tidak keluar sempurna dan bisa bikin infeksi. Ini tidak benar secara medis. Tubuh manusia punya sistem alami untuk menjaga kebersihan organ reproduksi. Selama pasangan menjaga kebersihan sebelum dan sesudah aktivitas, tidak ada resiko infeksi hanya karena langsung tidur. Yang penting adalah pastikan area genital dibersihkan ringan dengan air hangat, hindari sabun yang terlalu keras, dan jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Dengan begitu, resiko infeksi saluran kencing bisa diminimalkan. Segmen keempat, kenapa tubuh bisa terasa lemas setelahnya? Tubuh lemas setelah berhubungan bukan karena bahaya langsung tidur, melainkan karena pengeluaran energi yang cukup besar. Selama aktivitas tersebut, tubuh membakar kalori, meningkatkan metabolisme, dan mengeluarkan hormon relaksasi yang membuat otot-otot terasa lemas. Tidur setelah berhubungan justru bisa membantu proses pemulihan energi. Tidur memungkinkan tubuh memulihkan cadangan glikogen di otot dan menstabilkan kadar hormon. Jadi, bukan tidur yang bahaya, tapi kurangnya waktu pemulihan atau kebiasaan tidak sehat lainnya yang bisa berdampak negatif. Segmen kelima, faktor yang harus diperhatikan. Ada beberapa kondisi di mana langsung tidur sebaiknya dihindari. Misalnya setelah makan besar, karena sistem pencernaan masih aktif dan bisa bikin perut tidak nyaman. Kalau ruangan terlalu panas dan lembab, bisa memicu iritasi kulit. Kalau tubuh belum benar-benar bersih, bisa memicu resiko infeksi ringan. Tips medis dari saya, lakukan pendinginan singkat, cuci tubuh, minum air putih, dan baru tidur ketika tubuh sudah merasa segar kembali. Dengan begitu, tidurmu akan lebih nyenyak dan tubuh tetap bugar keesokan harinya. Segmen keenam, dampak terhadap kualitas tidur dan pikiran. Kadang, banyak pasangan merasa tidur setelah berhubungan itu tidak nyenyak atau malah mimpi aneh. Faktanya, hal ini justru disebabkan oleh fluktuasi hormon dopamin dan oksitosin. Dua hormon ini memang membuat otak berada di antara kondisi rileks dan euforia. Mirip dengan efek meditasi ringan. Bagi sebagian orang efeknya seperti gelombang alfa yang bikin tidur terasa lebih dalam. Tapi bagi sebagian yang lain, terutama yang sistem sarafnya sensitif, efek itu bisa menunda fase tidur REM pertama. Jadi, kalau kamu sering merasa tidur setengah sadar setelah berhubungan, cobalah minum air hangat, lakukan pernafasan dalam 1 hingga 2 menit, dan pastikan lampu kamar redup supaya tubuh cepat menyesuaikan ritme sirkadian. Segmen ketujuh, sudut pandang medis modern.
Dalam dunia kedokteran modern, aktivitas seksual dianggap sebagai bagian dari well-being fisiologis. Bahkan, beberapa studi menyebutkan bahwa tidur setelah berhubungan justru bisa memperbaiki fungsi sistem imun. Saat seseorang mencapai orgasme, tubuh melepaskan imunoglobulin A dan menurunkan kadar kortisol, hormon stres. Kombinasi dua hal ini membantu sistem kekebalan jadi lebih aktif dan menekan peradangan ringan dalam tubuh. Jadi, kalau kamu berpikir tidur setelah berhubungan itu bikin lemah, justru sebaliknya. Selama tidak berlebihan, tubuhmu sedang memulihkan diri secara alami. Segmen ke-8, hubungan dengan kesehatan mental. Selain efek fisik, ada juga efek psikologis yang penting banget dibahas. Bagi banyak pasangan, hubungan intim diakhiri dengan tidur bersama adalah momen yang menguatkan ikatan emosional. Hormon oksitosin yang disebut juga hormon cinta punya peran besar di sini. Dia meningkatkan rasa kedekatan, menurunkan kecemasan, dan membantu otak menenangkan diri. Makanya banyak penelitian menemukan bahwa tidur bersama setelah berhubungan bisa menurunkan resiko stres dan depresi ringan. Namun, kalau salah satu pasangan merasa canggung atau belum nyaman secara emosional, tidur langsung setelahnya bisa terasa dingin. Dan disinilah komunikasi menjadi kunci. Jadi, kesehatan setelah berhubungan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal koneksi batin dan keseimbangan mental. Segmen ke-9, kesimpulan ilmiahnya. Secara medis, tidur setelah berhubungan tidak berbahaya. Bahkan bisa membantu tubuh mencapai fase relaksasi optimal. Karena hormon seperti oksitosin dan prolaktin yang dilepaskan bisa meningkatkan kualitas tidur. Tapi, penting juga untuk mendengarkan sinyal tubuh masing-masing. Kalau kamu merasa terlalu lelah, pusing, atau dada terasa sesak setelah berhubungan, itu bukan karena tidurnya, tapi karena kondisi fisik yang butuh perhatian. Jadi, bukan tidur yang bahaya, tapi gaya hidup yang tidak seimbang yang bisa jadi masalah. Segmen terakhir adalah pesan penutup. Nah, jadi kalau ada yang bilang tidur setelah berhubungan itu berbahaya, sekarang kamu sudah tahu jawabannya ya. Secara medis, tidak ada bukti yang menyatakan hal itu berbahaya. Justru tubuh kita sedang dalam fase relaksasi dan pemulihan. Yang penting, jaga keseimbangan, jaga komunikasi dengan pasangan, dan dengarkan sinyal tubuhmu sendiri. Tubuh manusia itu cerdas banget. Kalau lelah, dia minta istirahat. Kalau tenaganya berlebih, dia aktif lagi. Tugas kita hanya mengerti ritmenya, bukan melawannya. Jadi, jangan takut kalau merasa ngantuk setelah berhubungan. Itu bukan tanda lemah, itu tanda tubuhmu bekerja dengan baik. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya, Dr. Sinta. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan kamu dan pasangan tentang kesehatan yang sebenarnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang lebih seru, lebih ilmiah, dan pastinya lebih bermanfaat.